lagi di Halo Dokter. Iya, dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Nah, hari ini nih pemirsa kita ngomongin mengenai perempuan yang akan melahirkan. Pilihannya banyak, ada dua dong. Yang modelnya normal, ya dong. Satu lagi modelnya Sesar. Nah, tapi juga sekarang operasi. karena teknologi makin maju nih, bisa loh orang itu ngelahirin tanpa rasa sakit, katanya gitu. Gimana caranya? Padahal aku udah nyobain loh pemirsa. Nanti ya aku ceritain ya. Aku belum nyobain sih. Ya kamu mah jangan. Karena Aku ngelahirin. gimana sih? Tuh. Aduh, Ini parkir nih. enggak, ini lihat no saudara Utino. Kenapa? Ya ampun gokil banget ya. Lagi ngelahirin dia live. Lah itu ngelahirin pakainya begitu gimana Iya sih? no, sambil nyanyi-nyanyi lagi no, lihat no dok no. Oh iya. Ini nih, wah pakai jampe-jampe nih. Jampe-jampe. Jampe. Ya masa iya sih orang lahirin nggak disakit-sakitin dok? Masa yang lahirin ini follower juga emangnya? Ya sekalian kan zaman sekarang semua dikontenin ya, jadi emang sekalian. Memang ada caranya. Lahirannya normal, tapi orang perempuannya tuh nggak jejeritan kayak seperti Iya. biasanya. Suaminya nggak dijambak-jambak gitu loh maksudnya. Oh, iya. Emang gitu ya dijambak-jambak, Enggak, dicubit-cubit enggak gitu kok, ya? mama baik enggak. Cici aja. Nonton. Berarti nonton. emang ini dulu begitu kan? Enggak. Ini bisa sambil nyanyi-nyanyi ya bu. Oke, duduk. Coba dulu. Ya apa kabar Dokter Bruno, Dokter Uti, gimana sih? Makasih. Gini, kan harusnya kan nungguin dokternya. Hari ini mau ngebahas mengenai ILA. Itu dia tuh caranya Gila gimana. itu apa dok? Nah itu dia. Nanti dengerin akan nanti. dibahas. Sekarang jemput dulu deh dokternya. Oh gitu. Iya. Jemput lu ya? Iya, dulu. jemput di rumahnya ya sekalian jauh. Berapa orang dokternya? Dua. Ti, Tuh. bareng lah. Langsung dulunya. Ya, Barengan. kita tungguin ya. Barengan Nah, ya. pemirsa judulnya jadi begini pemirsa hari ini ya, penyembuhan pasca melahirkan lebih cepat dengan metode ILA. Jadi Iya. penyembuhannya juga lebih cepat. Jadi penyembuhannya lebih cepat dan katanya pas lagi ngelahirin tadi nggak jejeritan, nggak sakit Betul nggak katanya. sih? Tapi Emang kalau iya? yang semuanya kayaknya bagus-bagus, ada jeleknya nggak? Pasti gitu Takutnya ada efek pertanyaannya. samping. Ada efek yang lainnya nggak sih? Atau jangan-jangan mahal banget barangkali? Nanti juga. dibahas, Iya. pemirsa ya. Ini udah kelihatan kok nih. Di ujung sana sudah iya, masuk. Dokter Arum. Nah. Hai Dokter Arum. Halo, ada Dokter Arum sama Dokter Adi. Adi. Selamat Hari ini pagi. edisi A kita ya. Silahkan. Nah, Ya, silahkan. Langsung ya keroyokan dua ya kita. yang duanya nama-namanya A semua. Oh iya. Bukannya namanya Andika? Iya bener juga. Aduh, Andika rubutin Sama saya. Alu Kita lah di ya. mana dok? Dok? Kita di mana nih? Kita di mana Duduknya. dok? Oh kalau AA Bruno boleh di belakang aja nanti ya. Didengerin aja nanti ya. Udah juga ya Siap Ti. dok. Ya. Ngomongnya udah aang enak juga. Bebe. Supaya A semua. Iya. Dok, jadi dok kita akan mulai ngomongin mengenai ILA itu apa. Mau tahu dong pemirsa ILA itu apa sih? Nanti pemirsa, kita jeda sebentar ya pemirsa ya. Ya, tapi hal dokter karena sehat itu Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Hal Dokter karena sehat itu asik. Ini ada yang lebih asik lagi pemirsa. Gimana caranya melahirkan tapi sambil nyanyi-nyanyi kayak saudaranya Uti tadi gitu ya. Iya. Udah gitu penyembuhannya juga cepat. Yes. Disebut metodenya metode ILA. ILA. Dan Kita buat- tanya dulu ya. Iya, dan juga mengingatkan dulu Kak, buat para pemirsa semua yang pengen nanya masih boleh nih kirim Instagram ya di @haldoktertvri. Langsung tanya apa sih itu ILA segala macam akan dijawab sama ahlinya di sini. Dokter Arum, ILA tuh apaan sih? Terus misalnya saya nih ibu-ibu hamil nih, saya langsung boleh milih nggak? Saya mau yang itu aja deh gitu. Iya, jadi ILA itu adalah intrathecal labral analgesia. Jadi artinya ibu hamil yang sedang proses melahirkan itu kita berikan analgesia, artinya obat pereda Pereda nyeri. nyeri. Ya, jadi bukan konsepnya adalah menurunkan derajat nyerinya gitu ya. Jadi Yang nggak dimaksud- sakit? Mengurangi jadi misalnya nih kalau misalnya kan namanya nyeri pada saat proses lahiran kan pasti ada ya, dan itu derajatnya akan meningkat sesuai dengan nambahnya pembukaan. Oke. Nah pada saat ibu hamil tersebut sudah merasa tidak kuat sehingga kelelahan dan yang lainnya, maka Sudah melambaikan boleh tangan nih, kembali ke iya. kamera gitu ya. Nah itu boleh diberikan obat pereda nyeri. Memang ada banyak tekniknya, salah Oke. satunya ILA ini gitu ya. Oh, Jadi disuntikan obat tersebut ke tulang belakang sama seperti tempatnya pada saat kita melakukan Anestesi. anestesi pada saat sesar, tapi dengan dosis yang jauh Oke. lebih Oke, sedikit. sebentar, dok. Gitu. Kalau berarti itu dikasih anestesi. Yang mengerjakan dokter Adi apa dokter Arum? Dokter Adi kita. Oh, Nah, jadi kalau makanya- udah kita mau ngomongin ILA, dokter Adi udah dipanggil dong, dokter Adi nih bagiannya ILA. Nah, kan tadi kan dokter mengatakan kalau yang melahirkan udah ngerasa nggak kuat, boleh nggak dari awal aja supaya Iya. kita pakai nggak ngerasa nggak kuat. Jadi pokoknya dari awal saya udah ILA aja deh dok, nggak pakai sakit jadinya dok, gitu bisa nggak dok?
Nah itu kalau misalnya ILA ini dia punya durasi lamanya bekerja, jadi Oke. sekitar ya 2-3 jam dan maksimal 5-6 jam gitu kan. Nah jadi makanya kita perlu juga tuh menentukan nih timing yang Timingnya tepat gimana kapan masuk gitu. obatnya? Iya, jangan sampai udah di ILA, belum lahiran juga sampai selesai ILA. jadi sia-sia. Tapi mungkin Meskipun dok, ada yang- bisa terjadi juga kan ya. Pasti pertanyaan gitu. jadi gini, Iya. siapa yang boleh di ILA? Siapa yang nggak boleh di ILA? ILA tuh gimana sih bentuknya? Silahkan dong. Kita lihat nih ya presentasinya. Iya. Jadi yang menentukan nanti manggil dokter Adi, dokter dong, dokter objinnya ya. Betul ya. Jadi nah ini ilustrasi dari pada saat kita mau melahirkan nih. Melahirkan itu harus dalam suasana yang happy, yang menyenangkan. Tenang. Karena ini adalah Saya baru suatu- bilang, dokternya happy oke lah, bapaknya happy oke lah, ibunya se-happy itu kan gitu ya. Bapaknya walaupun senyum dia mikirin ini billing rumah sakitnya gimana. itu urusan bapaknya ya. Nah, jadi proses melahirkan itu adalah awal juga kita menjadi orang tua. Makanya harus dibangun dalam suasana yang menyenangkan, positive thinking dan positive mind ya. Nah, jadi ILA itu adalah intrathecal labral analgesia. Jadi pemberian obat pengurang nyeri pada saat ibu melahirkan yang diberikan ke tulang belakang ya, ke daerah intrathecal. Nah, jadi kenapa sih gitu ditemukan ILA ini kan? Jadi backgroundnya adalah memang sudah sewajarnya ibu melahirkan itu ada rasa nyeri. Ya, gitu. Tapi sekarang kan kita mengkondisikan kondisi nyeri itu sebagai gelombang cinta karena kalau tidak ada nyeri, tidak ada kontraksi, tidak akan ada kemajuan persalinan kan, Iya, gitu. iya, betul. Tapi ambang nyeri tiap orang beda-beda, gitu ya. Dan nyeri itu akan meningkat sesuai dengan bertambahnya pembukaan, penurunan kepala, kan? Dok, boleh nggak diulang lagi dok? Ambang nyeri seseorang tuh beda-beda. Maksudnya ada yang barangkali cerita mengenai lahiran tuh sakitnya udah mau mati deh gitu. Ada yang ya sakit Ya, sih biasa sih, gitu-gitu ya ya. dok ya. Itu makanya ada faktor-faktor yang mempengaruhi nih. Ada rasa takut. Jadi mungkin nyerinya bisa jadi sama tapi ada rasa takut nih. Nambahin Nyeri jadinya. tersebut ya. Jadi misalnya dia mempunyai trauma, pernah melihat orang melahirkan atau pernah ada kecelakaan yang dia tidak bisa atau ada cerita orang nih atau dianggap sebagai tidak mampu. Kadang-kadang kan ada Iya. sekitarnya yang kamu sih manja nggak akan Oh, bisa di nih underestimate, gitu. di Nah, underestimate. gitu. Itu kan bikin jadi Oh. sedangkan ibu tuh perlu pede, Perlu disupport siap, dong. iya betul. Nah ini kita bisa intervensi dari sebelumnya. Ini apa ada keresahan atau enggak pas lagi saat proses mau melahirkannya. Itu bisa konseling segala macam supaya rilis dulu semua bebannya. Berarti gitu, bisa dengan ya. psikolog juga dok? Bisa ya nanti. Nah gitu pertama rasa takut. Kedua lelah, kadang-kadang kan nunggu pembukaan tuh ya berhari-hari Ini anak kan. pertama lah misalkan ya dok Iya, ya. kan lagi sambil menunggu itu stres. Jadi kok nggak maju-maju terus gitu. nggak Kepikiran bisa- anaknya nanti gimana. Betul, nggak bisa makan, nggak bisa istirahat Iya, kan. iya, Nah iya. itu bikin juga makin nyeri gitu karena oksigenasi ke rahim juga akan berkurang karena lelahnya itu ya. Dan kurangnya dukungan. Makanya yang menemani itu kita perlu nanya nih ke ibunya, ibu mau ditemani siapa? Orang tuanya apa Kalau dia pilih suaminya? artis kan susah dok. Iya, Bagaimana, Wak. dok? Makanya sekarang banyak kan pendampingan. Korea. Sekarang kan banyak kan pendampingan untuk karena supaya memberikan afirmasi positif supaya pas lagi saat prosesnya tidak Jadi boleh Bikin dok sekarang. panas. Zaman dulu kan suka nggak boleh masuk dok kita dok. Kalau zaman dulu harus banget. sekarang. Hanya ya. cuma suaminya. Ya karena sekarang kan zaman begini emang satu orang yang menemani kadang Oh, iya, COVID banyak. juga. Tapi ya mana nih lebih nyaman dengan ibu, lebih nyaman dengan suami itu juga boleh itu keputusan di ibu hamil tersebut gitu ya. Baik. Tapi kelihatan dari gambarnya si ibu hamil udah mulai kesakitan dok. Iya. Oh, tadi masih senyum ya dok ya. Tapi sendirian nih kasihan. Ya. Belum datang lagi. Belum datang. Nah, kenapa nyeri ini perlu kita manage karena ada efeknya nih. Pertama efek fisiologis, kedua efek sistemik. Efek fisiologis artinya mempengaruhi ke mental ibu, kan gitu. Pertama bisa bikin trauma. Trauma anak pertama nih sakit banget sampai dia anak kedua aduh saya nggak mau jalan itu lagi gitu kan. Atau gini, nggak mau hamil lagi, Iya. sampai Nah, nggak iya. mau punya anak lagi. Sedikit banyak ada yang begitu kan gitu. Jadi itu bikin resah juga kan nanti pas lagi saat yang keduanya ya. Kedua bisa juga membuat depresi postpartum karena kan sudah mengalami hal yang nyeri, lalu merasa lelah, capek sampai akhirnya tidak mau memegang anak atau merasa nggak mampu sebagai orang tua gitu. Itu kan ditambah dengan hormonal pas lagi saat hamil yang membuat jadi ibu itu memang wajar menjadi mood swing dan yang Mood swing, lainnya kan gitu. Lalu apabila kita depresi,
bisa mengefek pada pola asuh nantinya kan gitu. Jadi memang ini perlu kita perhatikan karena panjang efeknya. Dan Jadi walaupun kayaknya kita anggap satu saat doang kan, cuma melahirkan doang, tapi ternyata efeknya ini panjang sampai kemudian si anaknya menyusui pun anaknya udah cukup besar berarti kan ini ya. ya Baik dok. pas lagi saat awal ya, mamanya stres, kortisol meningkat kan menurunkan ASI juga produksinya gitu ya. Jadi keberhasilan IMD juga bisa berkurang. Nah, juga ya itu keberhasilan menyusui juga berefek ya. Yang selanjutnya adalah efek sistemik. Pas lagi kita stres, tekanan darah bisa meningkat, kebutuhan oksigen meningkat, sehingga apabila kebutuhan oksigen meningkat, bayinya bisa kekurangan oksigen dan kontraksi rahim pun apabila kita stres bisa jadi kelelahan. Gitu, kan. Termasuk Jadi yang menurunkan. bayinya kan ada tuh dok beberapa bayi yang keluar nggak nangis. Itu bisa karena ini juga berarti? Banyak, sebenarnya banyak faktor. Salah satunya bisa karena kita nyeri, lelah, makan kurang, dehidrasi segala macam itu bisa salah satu. Meskipun banyak faktor Ini lainnya bisa ya. memperpanjang proses kelahiran nggak sih dok? Maksudnya jadi harusnya sekian jam jadi lebih lama lagi lama begitu? gitu. Nah, lebih bisa. panjang. Kalau misalnya kontraksi rahimnya berkurang, maka terjadi kan penurunan kontraksi namanya inersia. Makanya ada namanya diberikan orang suka ngomongnya induksi, padahal sebenarnya bukan induksi tapi augmentasi, menambah kontraksi karena Kalau induksi dari nggak ada jadi ada. ya maksudnya? kalau augmentasi kan baik, dari ada tapi dia turun kontraksinya, makanya kasih Nggak obat cukup supaya buat dorong anaknya keluar gitu ya dok ya? iya, bahkan Baik, dengan dok. nambah obat ini berkurang nih kontraksinya kelelahan, biasanya dehidrasi, disuruh makan segala macam ditambah obat-obatan. Jadi bukan anaknya masih betah dalam dok ya? Itu buat meningkatkan ininya aja gitu, buat meningkatkan. Dok, berarti dok kalau bicara motivasi. begini dok ya ini nggak pasti anak pertama ya dok? Bisa juga anak keduanya, anak ketiganya, bisa aja dok? Bisa, karena setiap perjalanan kehamilan, kelahiran itu berbeda di tiap orang dan berbeda di satu orang, beda anak pun beda Jadi ceritanya. walaupun yang Setiap pertama orang. Iya, udah enak kisahnya. aja, bagus-bagus aja, yang kedua bisa aja kejadian seperti ini dan kita perlu ilah di sini barangkali ya. Iya, nah ini selanjutnya nih ya. Ya. Nah makanya WHO pun udah mulai menginduce kita untuk mengingatkan betul kita gitu ya. memberikan suatu positive birth. Jadi ibu itu harus berada dalam lingkungan yang positif. Ini anjurannya WHO Gitu. loh. Iya, salah satunya adalah dengan manajemen nyeri, dan American Society of Obstetrics and Gynecology pun juga menyebutkan apabila pasien minta untuk meredakan nyeri pada saat persalinan adalah indikasi untuk pemberiannya. Jadi Oh, oke. pasien meminta, kita boleh Tapi memberikan kalau sesuai misalnya indikasi. nggak minta, kita harus menawarkan nggak dok? Karena semua kan keputusan di ibu, semua Iya. keputusan di keluarga. Jadi Oke. kita itu Kan bisa juga gini dok, ibunya nggak ngerti Nggak bahwa tahu. ada yang namanya ila gitu misalkan ya gitu, Itulah ada pilihan. pentingnya ANC. Di ANC kita Nah, bisa Sampaikan. makanya Plan waktu birth. lagi dalam keadaan hamil agak mesra sama dokter kebidanannya Banyak supaya tanya bisa aja. ngobrol Banyak nih. ngobrol. karena kita benar. bisa bikin birth plan segala macam. Perlu banyak tahu, perlu banyak nanya, bukan supaya kita takut, bukan untuk tujuannya ibu hamil, tapi supaya tahu ada banyak pilihan Supaya apa dan namanya lebih melahirkan bahagia gitu dok ya. betul. Meskipun mungkin jadi antrian tambah lama ya dok. Nggak apa-apa. Iya, iya. Nggak apa-apa. Oke lanjut dok, lanjut dok. Lalu karena kita salah satu teknik dari positive birth ini adalah langkahnya adalah manajemen nyeri tersebut. Nah tadi kan ditanya bisa nggak sih dengan cara lain? Bisa banget ya, karena ada dua, ada non farmakologis dan farmakologis. Artinya kalau non farmakologis itu tanpa obat-obatan, jadi bisa dengan psikoprofilaksis. Tadi tuh. Jadi selama 9 Psikologis. bulan tuh sudah, makanya sekarang Sudah itu disiapkan di trimester 1, mentalnya. trimester 2 tuh ada pertemuan dengan psikolog. Oh, psikolog Buat ya. melihat Oh. ada nggak keraguan nih, aku kayaknya Oke. kalau normal kayak gini ya, supaya realis semuanya gitu. Maaf dok, ini sudah dilakukan belum sih dok sekarang dok kalau di saat ini ya dok ya maksudnya? Zaman inilah pokoknya gitu. Istriku Sudah, kayaknya nggak pernah sudah ketemu mulai. psikolog deh pas lagi hamil. Ketemu Ojin tadi kan? Ketemu kamu yang pasti Oh, iya, hamil psikolognya, kan? iya, iya. Ya, memang itu tergantung pendekatan masing-masing. Kadang-kadang tidak diharuskan, cuman pas lagi saat ANC gitu kan ngobrol curhat. Kelihatan nih. Kamu Oh, kayaknya iya, atau coba kan deh butuh diinikan psikolog supaya deh. ngebantu, dan juga kan banyak sekelas, udah banyak nih kelas Itu kayak yang melahirkan dan yang lainnya kan. Oke, jadi pada dasarnya kalau kita lihat lagi indikasinya lah gitu ya dok ya. Lanjut dok. Nah, terus lagi ada juga nih teknik pernafasan lamas ya. Oh, lama Nah, tuh karena pernafasan. salah satu kenapa nyeri karena ada iskemi atau kekurangan oksigen dari otot
rahim dengan kita bernafas yang baik, Bukannya yang fokus. gitu Ya dong. itu tiup-tiupnya Oh, itu itu sebenarnya dia sebenarnya katanya. ada itunya, Tiup-tiup. sebenarnya itu ada teorinya Yang kan gitu. tiup-tiup. Cuma itu kan perlu konsentrasi yang khusus, yang fokus Iya, dari iya. ibunya gitu. Kadang-kadang kalau udah nyeri, udah Udah ini buyar kan, semuanya, betul. Hafalan hilang. Emang ngapain apa Kak? Itu. Oh punya gitu. Dan juga teknik hipnosis ya, namanya hypnobursting itu kan Oh, itu iya. semuanya tujuannya adalah untuk baik lagi, mengurangi rasa nyeri, ibunya nyaman, dan juga bisa teknik akupunktur atau acupressure. Nah, buat Dok, dari ngurangin. 4 ini yang memang lebih banyak berhasil yang mana? Yang lebih yang Yang pertama Ila pilihannya yang sebelah, Dok. Iya. Yang non Jangan- farmakologis nggak pakai obat-obatan. Yang nggak pakai obat-obatan, yang paling banyak berhasil yang mana, Dok? sebenarnya balik lagi mental kitanya. Mungkin ya kalau misalnya psikoprofilaksis itu yang sering kita dekati ya, karena kalau misalnya teknik yang lain itu kan juga perlu konsentrasi, tapi kalau misalnya mentalnya, makanya perlu sering ditanya, gimana nih siapnya yang mana Oke. gitu. Kalau misalnya ada yang mau normal tapi saya takut ini, berarti kita bisa berkolaborasi sama dokter psikolog. Oh, Dokter boleh dulu Dok ya, kita Iya. mesti jeda lagi pemirsa. Yes. Ini pertanyaan jadi banyak begini kan pemirsa ya. Ada pilihan-pilihan begini. Tapi sebetulnya balik lagi ke kitanya masing-masing. Kita Betul. siap yang mana. Nah, Iya. untuk taunya sampai kita lompat ke Ila, ada nggak sih batasan, oh nggak bisa, ini sudah harus Ila. Nah, Dan, hitungannya iya. gimana tuh? Betul banget. Dan setelah ini kita akan lanjut lagi ya. Masih boleh nanya juga ya di Instagram. Tinggal diketik pertanyaannya, kirim ke @haldokter_tvri. Jadi kemana-mana, tetap di Halo Dokter. Karena sehat itu Asik. Pemirsa, hari ini kita kenalan sama yang namanya Ila, Ya. yang katanya bisa bikin melahirkan itu jadi bahagia. Lebih asik. Di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Asik. Kenapa begitu pemirsa? Karena biasanya habis sawalan, habis lebaran, rame-rame semua lahiran. Lucu banget, betul nggak sih Dokter Arum? Begitu bulan puasa nih ya, tiba-tiba sedikit banget yang lahiran. Betul ya Dok ya? Ya emang kan ada musimnya nih. Ada musimnya. Musim. nanti Kayak anak-anaknya belewah Dok, ada musimnya mati namanya musuri. jadi pada namanya ada Syawalnya. Nah, ya pokoknya begitu deh. Jadi pokoknya siap-siap nih ibu-ibu yang udah hitung-hitungannya nih mau melahirkan. Ada Iya. pilihan nih ceritanya supaya melahirkan bahagia. Betul. Dokter Adi belum ngomong, sengaja kita simpen Simpen Dokter Adi. Karena dulu. ntar dia yang bertanggung jawab nyuntik-nyuntikin segala macam itu ya. Iya. Dok, waktu tadi saya ulang pertanyaannya Dok. Kita punya ada yang nggak pakai Ila gitu tadi ya Dok ya. Yang pokoknya secara nggak perlu masuk macam-macam Alamiah, obat-obatan deh alamiah. gitu ya. Sama kemudian udah lompat ke Ila. Nah, sampai di mana sih dia dianggap nggak berhasil nih? Yuk kita lompat aja. Dihitung dulu kah scoring atau gimana Dok? Ya, baik lagi karena indikasi untuk pemberian adalah permintaan dari emang Saya sih minta Dok, saya memang minta. Dokter dulu minta nggak Dok waktu lahiran? ada itu komunikasi dulu pas lagi saat ANC kanan. Ada pilihan ini mau yang mana pas lagi saat memang pas lagi saat dulu saya nih ya Iya, pribadi iya. kan memang pas lagi saat udah pembukaan 4 ke atas kan itu ada penekanan ke panggul bawah itu yang bikin jadi nyeri, dan di situ saya minta. Berarti dokter minta di Gitu. tengah-tengah dong, di tengah-tengah proses Iya, persalinan. pas lagi saat itu udah, aduh ini saya nggak kuat. nih, Melambaikan saya- tangan Tangan akhirnya. kamera, mana kamera? kita gitu. merasa kita ini udah kecapean, kita udah nyeri, nggak bisa lagi fokus minta gitu Oh, ya. gitu. Gitu. Tapi memang kalau di luar berbeda juga, ada beberapa rumah sakit yang di luar negeri memang sudah prosedurnya gitu untuk dilakukan epidural atau ILA untuk Bahkan kalau pasiennya nggak minta atau gimana? nah itu baik lagi inform konsen kan, mau Dok, atau Dokter tidak. melahirkan berapa gitu. kali yang pakai Ila Dok? 3. Oh melahirnya banyak berapa kali? Oh tiga-tiganya. Berarti dokter nggak fokus terus dong waktu melahirkan. Oke Dok, kita teruskan ya Dok ya. Iya. Saya pengen tahu gini Dok, sebetulnya siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh. Nanti yang ngitung adalah Dokter Adi apa Dokter Arum? Biasanya kolaborasi kan, tapi kan Objin pun yang pertama ketemu dengan pasien akan men-screening nih, ini yang boleh atau tidak boleh gitu. Nanti dikonsulkan, dok keadaan pasiennya bagi gini, nanti apakah ACC boleh dilakukan Oke. atau Siapa tidak. yang nggak boleh Dok kalau gitu? Kan itu seneng nih Dok, udah bisa bahagia begini, bisa nyanyi-nyanyi melahirkan gitu ya Dok ya. Siapa yang nggak boleh Dok? Pasien yang nggak boleh tentu saja pasien yang diperkirakan tidak bisa lahir normal, itu kan dari dokter Arum akan memeriksa dulu. Tapi kalau dari segi anestesi kita yang tidak boleh satu kalau misalkan pasiennya sudah menolak. Oh, Tapi iya. kalau misalkan pasien menolak itu rasanya sih kalau misalkan ini tawaran terbaik, kebanyakan sih
pasien Aduh dengan minta senang hati dong, ya. nggak Bisa, ada bukan kali nih. dok. Nggak, Yang, mungkin tapi gini ada dok, yang nolak kayak barangkali ya. komorbid misalnya gitu dok. Misalnya punya hipertensi atau punya sakit gula, itu ada nggak sih penyakit-penyakit yang membuat orang nggak bisa ila gitu? Tunggu bentar lagi terusin, bentar, Oh, iya, bentar, iya. pelan-pelan. Ya, mengenai itu menarik sekali pertanyaannya nih. Jadi satu dia menolak, satu lagi kemudian dok? Yang kedua, yang tidak boleh ini misalkan ada infeksi di daerah yang mau kita suntik, kan kita perlu suntik di daerah tulang punggung. Nah, Tulang kalau misalkan punggungnya, ada oke. infeksi, nanti kita maksudnya memberikan obat penahan nyeri, malah nanti kita masukin Menyebarkan infeksinya ke ya, dalam. semua. Kalau ada bisul gimana dok? Misalnya contoh. Ada bisul. Kalau posisinya itu di daerah suntikan, nah Tapi- itu kan sebenarnya tempat suntikan kita bisa cari beberapa ruas Titiknya nih. banyak ya? Titiknya bisa banyak. Jadi kalau misalkan kok kayaknya nggak sial banget ya di semua titiknya ada bisul. Oh, iya, Jadi mestinya sih kalau di satu tempat bisa kita kerjakan. Kemudian dok yang ketiga, yang nggak boleh juga? Yang nggak yang nggak boleh, bisa gitu? misalkan pasiennya ada kelainan jantung yang berat yang bikin misalkan nafasnya udah sesek banget, takutnya kalau kita kasih obatnya itu nanti malah kerja jantungnya terlalu berat, nanti malah drop seperti itu. Gitu. Nah, saya pengen tanya dok, kalau misalkan dok kita udah dikirim ke dokter Adi nih ya, kita kan di ILA. Si ILA itu mempengaruhi proses kelahiran nggak? Kan kita jadi nggak berasa waktu itu dok, kan kita kan pas mau mengejan tuh nungguin dia sakit biasanya kan. Ngedorong kan pas lagi kontraksi Kan kita kan. kan pas ngejannya itu kan pas barengan tuh sama kontraksi. Ngomongnya kenceng lah sih dok perutnya dok ya, tapi ini kan nggak kerasa dok kita dok. Jadi kan temanya adalah analgesia pada nyeri, bukan menghilangkan nyeri. Jadi misalnya nih pas lagi pembukaan 4 atau 5 itu derajat nyerinya dari 10 dia di 7 nih gitu, udah nggak kuat. Pas lagi saat sudah disuntikan 5 menit pertama mungkin menurun jadi sekitar 2 ininya. Jadi bukan tingkat sama nyerinya. sekali tidak Bukan sakit. Masih ada. Jadi kayak mengalami pembukaan awal. Jadi masih ada rasa ngilu, masih ada rasa, tapi tidak masih bisa ditahan. Jadi masih kalau bisa ada yang ketakutan katanya nanti mengejarnya susah, nggak usah repot, sebenarnya masih kerasa Masih waktu berasa. harusnya masih mau kerasa. mengejar. Apalagi pas lagi saat kepala menekan rongga panggut itu naik dikit tuh derajat nyerinya jadi 1,5 gitu kan. Pas lagi saat 45 menit semenjak dari penyuntikan tuh mungkin jadi 1 gitu. Jadi baik. kita bisa makan segala macam. Pas lagi Dok, udah masih ada tadi materinya dok yang mau disampaikan dok? iya boleh. Iya silakan dok, silakan dok. Nanti baru kita pindah ke dokter. Nah, ini yang tadi ya, yang Iya. selanjutnya kalau dari manajemen nyeri farmakologis bisa sistemik, bisa disuntikan obat-obatan, bisa juga inhalasi. Nah, bisa juga regional, ya itu adalah pemberian dari pinggang ke bawah bisa dengan metode intratekal atau epidural. Bedanya ya nanti mungkin bisa dijelaskan oleh dokter Adi ya. Iya. Nah, tapi dari semua ini yang kenapa nih kita milihnya ILA gitu kan gitu. Pertama simple, dosisnya lebih kecil, efektif karena dia masuk intratekal jadi cepat durasi Durasi, iya. pas lagi saat dia aksinya. Dan tadi karena dosisnya kecil, risikonya pun lebih kecil diberikan dengan yang lainnya. Dan dia tuh ekonomis gitu ya, lebih ekonomis. Itu yang paling penting mungkin. Dibandingkan dengan yang lainnya ya, jangan lihat akhirnya dibandingkan dengan yang lainnya dia paling dibandingkan dengan epidural dia lebih ekonomis. Oh baik. Dan dia paling efektif menghilangkan nyeri pada saat fase 1 persalinan. Jadi artinya ya karena dia onsetnya tuh pas lagi saat untuk menghilangkan nyerinya tuh cepat gitu. Jadi inilah dipilih ILA ya. Nah, tadi yang kita udah pernah bahas ya. Kita tuh harus tahu, harus cari tahu dulu sebelum memutuskan itu nanti bisa kita masukkan ke birth plan-nya supaya pas lagi saat mulus tuh nggak banyak mikir, oh kita udah tahu nih kalau mau ini aku bakal gini ya. Jadi itu bisa, makanya kita punya waktu 9 bulan buat perencanaan semua itu kan. Ya. Ini buat ibu hamil yang nonton nih langsung siap-siap waktu kontrol lagi tanya mengenai ILA gitu ya. Ya. Nah, dengan pertama proses ILA kan, di mananya di tulang belakang ya. Kita bisa dengan duduk atau miring ya. Nanti dokter anestesi yang akan menyuntikkan kapannya kan kita sudah memikirkan indikasi proses. kontraindikasinya, lalu kalau misalnya terestimasi ini kayaknya bakal lahir 3-4 jam kemudian. Itu memang agak berbeda di anak pertama dengan anak kedua. Kalau anak pertama agak lama, Panjang ya waktunya. biasanya kalau pembukaan aktif 4 ke atas, 4-5. Berarti lumayan sih udah ngerasain sakit dulu tuh dok ya. Udah tahu sebetulnya gimana ya. rasanya. Awal nyeri. Yang pertama yang pembukaan 1-3 kan masih bisa ngobrol, ketawa-ketawa. Iya. 4-5 mulai meringis, 7-8 udah mulai aduh nggak bisa ditanya juga gitu kan. Nah, jadi Suami berasa juga kalau nih. Dikerawat ya. Dikerawat tangan saya, benar. digigit juga kali ya. Nah, kalau misalnya yang multipara, anak kedua ketiga bisa jadi
pembukaannya cepat, mungkin pembukaan 4 tuh udah mulai disuntikan gitu ya. Berapa lama penyuntikannya sih nggak lama ya, kalau misalnya tidak ada kesulitan ya. Dan 5 menit kemudian akan udah mulai kerasa efeknya, 40 menit kemudian udah lebih nyaman. Nah tadi yang tadi udah dibahas juga indikasi dan kontraindikasi ya. Indikasinya ya apabila memang ibunya memerlukan. Kontraindikasinya apabila dinilai oleh dokter obgyn tidak bisa lahir normal atau tensi ibunya juga drop, shock, itu juga bisa mempengaruhi, atau ibunya ada gangguan pembekuan darah, itu juga bisa menjadi Jadi kontraindikasi. berarti hitungannya Gitu. nanti dokter yang menghitung nih dok Iya, ya betul. pastinya ya. Nah, yang perlu kita tahu juga efek pasca ilah pada ibu dan janin. Jadi kalau terjadi itu kita karena udah tahu, jadi kita nggak akan tegang lagi, nggak akan kaget. Oh ini emang wajar Tapi terjadi. ada efek sampingnya nggak dok sebetulnya dok? Nah, kalau misalnya pada ibu nih, biasanya setelah disuntikan kita bakal dipasang nih monitor, CTG, rekam jantung janin untuk memonitor. Memang efeknya itu bisa membuat pelebaran dari vasodilatasi dari pembuluh darah. Makanya ada beberapa turun tensinya sekitar 10 sampai 15%. Tapi itu beberapa saat itu kan udah siap nih. Tapi nggak usah takut dimonitor, Nggak usah tapi takut semuanya dimonitor ya, dan sayang. semua ada yang Diikutilah gitu mengawasi. semuanya. Oke, Baik dok. tapi dok, saya juga ada beberapa kali ketemu nih pasien. Itu abis disuntik di belakang, itu nyerinya katanya berasanya lumayan lama dok. Itu kenapa dok? Setelah melahirkan dok, Setelah katanya melahirkan masih ngerasa sakit katanya. Di tulang bekas suntikannya katanya. Iya, sebenarnya tekniknya sama kalau kita habis di infus juga ya. Kalau habis di infus Oh, setelah masih suka infus ada selesai, rasa betul masih juga. ada ngilu-ngilu. Ayo tanya kayak sama gitu. dokter Iya, Adi, dokter ini Adi mungkin tekniknya barangkali agak berbeda barangkali. Nanti ya dok ya kita tanyain Iya. ya dok ya. Kita ulang dari pertanyaannya dok ya. Gitu. Jadi ibunya dengan adanya efek itu maka Baik. dikasih cairan, dikasih oksigen segala macam supaya janinnya pun nggak kekurangan oksigen gitu Baik. ya. Nah, apa yang dirasa nih setelah ilah? Pas sudah masuk obat biasanya kita akan rasa kesemutan, agak hangat gitu ya. Agak susah gerak kaki tapi masih bisa digerakkan, cuma kok kayaknya agak berat. Lebih Itu lemas gitu kali ya? wajar ya, itu wajar. Jadi jangan kaget, "Ini kok aku jadi nggak bisa ini," nah itu kan lumpuh panik gitu. Nah, tapi itu adalah yang normal dirasakan ya. Nah, apa yang harus dilakukan nih setelah ilah? Kita udah tenang, udah nggak ada rasa nyeri, ya kita perbaiki lagi nih kekuatan kita dari makan, minum, rehidrasi. Karena kalau kita dehidrasi, kontraksi rahim pun bakalan nggak bagus. Makanya setelah ilah biasanya karena kitanya jadi rehidrasi dan makan banyak, pembukaan pun jadi lebih cepat gitu. Karena kita udah relax, nggak ada stres gitu. Nah yang terakhir nih yang perlu kita tahu, bagaimana nih kalau terjadi, karena kan namanya proses melahirkan mau dengan ilah atau tanpa ilah, pasti di tengah jalan bisa jadi ada satu keadaan emergensi. Resikonya Atau ada denyut ya? jantung bayi turun, atau kepalanya nggak makin turun, kepalanya nyangkut gitu kan. Nah itu namanya keadaan emergensi. Itu apa nih, jalan keluarnya Langkahnya, ya. tetap saja bisa dilakukan sesar. Oh, Jadi jadi indikasi nggak sesar pengaruh. tidak terpengaruh dengan ilah, tapi tetap sesuai dengan indikasi keadaan ibu dan janin. Jadi si ilah ini Gitu. nggak kemudian mempengaruhi apa langkah selanjutnya, tidak, nggak usah takut gitu Jadi kalau ya. misalnya, karena kalau setelah diteliti angka sesar, Iya. keadaan outcome Baik. bayi itu sama antara yang dengan ilah atau tanpa ilah Baik, gitu ya. Jadi oke. relatif aman. Iya. Dan yang terakhir, bagaimana efek obat? Kalau misalnya udah mau habis nih, tapi belum lahir juga, itu mungkin Gimana tuh? aja gitu. Di extend atau gimana dok? Bisa disuntikan kembali atau ya udah mau deket ya biasanya sih ya nggak apa Bu, dikit lagi kok. Tanggung Ayo lah kita Ya, kejar aja ya lah, Bu. hitung-hitung tuh 4 jam itu tuh istirahatnya gitu Oh, kan gitu. Jadi udah recharge lagi, jadi lebih Iya, kuat iya, lagi benar-benar. gitu. Iya. Ada- Terakhir nih, nah, ini bukti nyata. Bukti nyata. Oh, dokter ya? Ternyata Iya. dokter ada ininya ya dok ya, ada tai lalatnya iya, juga. Dok, Kalau Jadi- dokter obgyn kalau melahirkan sendiri apa gimana? Ya enggak. silakan dok. Kita gantian sama dokter Adi. Jadi ini Iya. dok, dokter tiga-tiganya ilah. Tiga-tiganya ilah. Dan nggak pernah ada masalah dok dengan ilah. Alhamdulillah, malah setelah anak yang kedua ngelihat suami, kok aku enak ya nggak dicakar-cakar, nggak di itu. Nambah lagi deh. Lanjut Oh, deh gitu. alah, iya. Nggak Saking dicakar-cakar, nyamannya. tapi sampai nanti gitu ya dok. Iya. Dokter Adi, kita lanjutkan ke dokter Adi. Pak, pertanyaannya Dika, nanti kita ulang lagi ya Dika. Boleh ya, dok, ke boleh sana dok. ya, dok, Penasaran ya. soalnya tekniknya gimana sih dok? Cara suntiknya di mana? Terus tadi sakit apa enggak? Mungkin ada yang pengen disampaikan dok materinya? Nah, Oh iya. silakan. Izin saya Jadi- sampaikan. Silakan. Silakan dok. dok. Ya, Jadi boleh kita pengen dibantu tahu ya. nih, kita kan udah tahu tempatnya sih pasti nggak berubah ya dok ya. Tapi barangkali ada teknik supaya dia nggak sakit misalkan. Ya, Cara nakutin nyuntiknya juga gimana sebetulnya. gitu? Oke, ya baik. Tadi dok bedain sama epidural juga dok ya. Oh ya, Nah, baik. silakan Oke. dok. Ini saya izin menyampaikan materi ya sedikit. Ini sedikit banyak sih sebenarnya sudah disampaikan oleh Dokter Arum ya. Ini mungkin saya mengulang saja secara cepat. Ini kalau misalkan saya kan pribadi nggak pernah ya
Jangan nggak dok, pernah dokter mengalami dan jangan. nggak Jangan, pernah jangan. mengalami. Kita berdua udah nggak usah Ya, dok, kita jadi- yang bayar Jadi aja. saya coba tanya-tanya, yang ditakutkan ibu menjelang persalinan apa aja sih nih? Nah ini kita kan zamannya lagi banyak sinetron kan, ini drama Korea Betul, nih. betul, Jadi betul, Dok. sering nih ya, wah ibu di rumah nih atau di tempat kerja. Tahu-tahu, wah ketuban saya pecah, yaudah yuk buru-buru dalam perjalanan. Tapi macet lah atau apa, terus jadinya melahirkan di perjalanan. Oke, kalau mengenai itu rasanya sih kita nggak usah khawatir ya, karena tentu saja untuk melahirkan itu butuh waktu dan prosesnya tadi bayinya harus melewati jalan lahir, jadi ini nggak usah terlalu ditakuti. Terus juga buang air besar selama proses bersalin, karena kan yang kita rasakan Mengedan kan ya, mengedan Dok, ya? gitu ya. Iya. Tapi ya udah, kalau itu mungkin kalaupun terjadi nggak usah khawatir, karena kita semua ini biasa Sudah sekali biasa. kok, biasa sekali. Jadi Biasanya sih emang kejadian kok, tenang aja Iya, gitu iya. ya. nggak usah khawatir juga, misalkan ntar bayinya juga kena dong. Oh nggak usah khawatir, jalurnya berbeda kok antara buang air besar dengan Bayi. jalan lahirnya. Kemudian juga robekan besar di jalan lahir. Nah ini kalau ini dokter kandungan sudah jagonya deh. Jadi justru dengan ada bantuan dokter saat melahirkan, robekan besar ini bisa dihindari karena waktu proses bayinya mau keluar itu misalkan ada bagian yang ditopang sehingga lahirnya itu jalannya mulus. Iya. Jadi kalaupun harus robek pun robek yang bagus, robek yang disengaja gitu, yang rapi. Jadi bisa diperbaiki dengan rapi juga. nanti Oke. tentu saja ini Pokoknya nggak usah biasanya. takut ya pemirsa, kita lewatin yang robek dokter jadi malah pada stres langsung. Tenang, nggak pakai robek Iya. kok, ntar bagus-bagus aja. Nah, ini yang hampir 100% semua takut adalah nyeri persalinan. Tadi sudah disampaikan panjang lebar, ya. Kita lanjut berikutnya, cara mengurangi nyeri persalinan. Nah, ini saya jauh lebih singkat dibanding yang disampaikan oleh Dokter Arum tadi. Jadi mungkin persiapannya adalah kalau sebelum persalinan kita bisa latihan atau senam hamil, itu membantu juga untuk proses persalinannya, mengurangi nyerinya juga, dan juga efektivitas persalinannya. Kemudian juga makanan dan nutrisi kita harus jaga, itu kembali lagi ke kesehatan kita sehingga bisa melakukan tenaganya cukup untuk melakukan pengedanan yang efektif. Nah, ini untuk saat persalinan tadi sudah disampaikan panjang lebar, dukungan dari keluarga. Jadi kalau misalkan dulu ibu hamil mau melahirkan nggak boleh ditemani, harus sendiri. Nah kalau ini kita kesini arahnya kita menyadari bahwa dukungan dari keluarga sangat Iya. penting. Nah, dari tadi tuh kita ngomongin dukungan keluarga. Nah, kita masih akan periksa lebih kita dengar lebih jauh mengenai ilahnya lagi. Nah, ilahnya lagi yang paling penting nanti kita bandingkan dengan yang namanya epidural. Ini epidural sama ilah bedanya apa aja? Nggak kebayangkan pemirsa ya. Nanti pemirsa, saya udah dikasih kode dok dari jauh. Ya, kita udah mesti break dulu Break sebentar. dulu, Kita ntar akan kembali saat lagi sama dia dok ya. Iya. Dokter boleh kembali lagi duduk ya dok ya. Iya, jadi pemirsa tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Pemirsa masih penasaran kan pemirsa ya, karena masih belum mengerti sebetulnya ilah dari pandangan seorang dokter anestesi. Yes, betul Kita sekali. bandingkan juga dengan epidural juga, apalagi tuh pilihannya. Boleh milih nggak sih yang epidural kayak ilah? Nanti kita bahas lebih jauh di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Langsung ke dokter Adi Dokter lagi. Adi. Dokter Nah, Adi, Dok. sebelum kita kasih lihat IG-nya dok, silahkan dok. Iya. Baik. Jangan IG, masih Masih materinya di dokter depan ya. dulu ya. Kita mau ngomongin ilah sama epidural dulu sebentar aja. Oke. Ya. Ya oke, ini saya lanjut aja. Boleh, Kita boleh. spesifik Langsung ke mau ilah aja, Dok. mengenai Iya. ilah Iya. kan ya. Langsung kilanya aja. Nah, ini pas banget. ilah ini tadi sudah disampaikan, ilah itu intrathecal labor analgesia, jadi suntikannya spinal. Kemudian tadi sudah disinggung juga mengenai epidural. Epidural itu teknik penyuntikan dan tempatnya semua sama Sama. persis, Oh, sama persis. Cuma bedanya kalau kita lihat ini kan karena memang gambarnya di zoom banget ya, jadi kelihatannya jarumnya besar. Tapi kalau misalkan kita bandingkan besar jarum yang akan digunakan untuk suntik di punggung ini diameternya sebesar jarum infus untuk bayi prematur. Oh, kecil banget. Jadi Dok. kecil Iya. sekali. Nah, itu ilah sama dengan epidural sama dok itu? Kalau epidural jarumnya Lebih lebih besar. besar. Kalau untuk epidural jarumnya ukurannya kurang lebih mirip jarum infus yang dipasang
Dewasa. Kalau mau pada orang dewasa yang mau Oke. operasi, jadi memang lebih besar. Baik, kemudian dok? Dan juga kalau misalkan epidural melalui jarum yang cukup besar itu kita akan masukkan selang tipis. Oh, ada selangnya. Ada selang yang kita masukkan ke dekat tulang saraf Belakang. tulang belakang. Bedanya apa dok? Maksudnya bikin apa ke si ibunya? Kan Bedanya. kalau ILA itu kan nurunin rasa sakit. Kalau epidural? Sama tujuannya untuk mengurangi rasa sakit juga. Nah ini mungkin di gambar berikutnya bisa lebih jelas saya jelaskan ya. Oh, oke. Oke, nah ini gambarnya, misalkan kita mau memberikan ILA itu kita biusnya yang kita sebut bius spinal. Jadi spinal ini masuknya ke, anggaplah ini sumsum Tulang tulang belakang kita belakang. nih ya, saraf di tulang belakang. Ini serabut sarafnya, ini daerah yang disebut subarachnoid yang ada cairan otaknya. Iya. Target kita kalau spinal adalah daerah yang ada cairan otaknya. Oke. Nah, kalau epidural areanya itu sedikit lebih dangkal. Kalau kita lihat ini, kita perhatikan kan ada yang namanya selaput otaknya. Nah, epidural itu posisinya sebelum selaput otak ya. Jadi di sini. Oh, baik. Jadi di selaputnya aja gitu Ini ya. posisinya beda. Nah ya, posisinya kan kalau si ILA sama epidural beda. Beda. Nah, terus kenapa kita pilih ILA? Kenapa nggak pilih epidural, dok? Oke, pertimbangan untuk ILA atau epidural itu kita kolaborasi dengan dokter kandungan. Oh, sama Karena- dokter Arum ngobrol Iya. dulu nih, ini pantasnya nih Bu ini epidural apa ILA Iya. gitu. Tapi hasilnya sama dok dua-duanya. Hasilnya sama karena sama-sama mengurangi nyeri, karena ini kalau kita tempatkan, kalau di sini spinal kita bisa memberikan langsung ke dekat sarafnya. Kalau kita tempatkan Epidural. obat Di biusnya epidural, di epidural, sama nanti akan mengenai obatnya akan pelan-pelan masuk ke saraf pusat juga. Pokoknya dua-duanya akan mengurangi rasa sakit. akan mengurangi rasa Nah, sakit. terus lebihnya epidural apa dok? Kelebihan epidural adalah kan kita pasang selang ke dalam Iya. ke dalam Nggak usah nyuntik berkali-kali Bisa gitu. dimasukin lagi. Iya, Oh. jadi kalau misalkan nih obat biusnya nih setelah 3 jam 4 jam itu sudah Udah, mulai habis, hilang. belum Iya. lahir dan ibunya mulai merasa sakit lagi. Kita bisa tambahkan lagi begitu. Tanpa harus nyuntik lagi. Tanpa harus menyuntik ulang Nah, lagi. Oh, baik dok. Lanjut dok. Iya, tapi kalau misalkan yang ILA ini kan kita hanya sekali Sekali suntik. suntik aja. Iya, iya, Jadi iya. sekali iya. suntik obatnya itu, jadi kalau misalkan setelah 3 jam 4 jam itu Sakit misalkan lagi gitu. belum Suntik lahir, lagi. mungkin mulai berkurang. Berarti ini dokter Arum yang mesti jagoan nih ngitungnya supaya kalau mau ILA tapi jangan nyuntik 2 kali begitu ya. Kan repot tuh udah lagi tengah-tengah pakai acara disuntik lagi gitu Oh, ya. iya. Lanjut dok. Oke, ya udah. Paling sih kalau mengenai tadi Iya. yang posisinya bagaimana, nah ini kita bisa pasang pada posisi pasiennya duduk atau pasiennya posisi miring. Baik. Tergantung nyamannya bagaimana pasiennya. Oke. Baik dok. Kita buka IG ya dok ya pertanyaan ya dok ya. Silakan dok, silakan. Oke, silakan, dok, dulu, dok. Nah, jadi kita udah ngerti nih pemirsa, pilihannya itu tetap aja di ibunya. Kan ibunya yang boleh milih nih sebetulnya. Iya. Tapi ini langsung ke pertanyaannya dok ya. Udah banyak katanya, pertanyaannya udah banyak katanya. Jangan nanya lagi. Oke, baik-baik. Dari Yani ya dok. Ayo dokter Dika. Oke, dari @yani Novianti _. Dok, saya Yani Novianti dari Bandung. Halo Teh Yani, saya sudah 2 kali sesar. Anak pertama 2008, yang kedua 2014. Yang mau saya tanyakan kenapa masih sering terasa bekas jahitan atau linu di tulang belakang. Nah ini tadi dok yang saya tanyain barusan. Oh, Jadi iya, udah betul. mana bekas jahitannya sakit, di tempat suntiknya juga sakit. Dokter Adi, tanggung jawab gimana tuh dok? Kenapa? Apa Kenapa tuh, dokter wajar suntik apa? kemudian? Padahal katanya kecil banget katanya tadi. Dan 2014 berarti udah 8 tahun loh dok. Udah lama. Oke, iya. Baik, begini. Kalau misalkan kita suntik spinal atau epidural kan kita patokan penyuntikan kita adalah sela-sela di antara tulang belakang dan kita menyuntikannya kurang lebih berdasarkan feeling. Berdasarkan feeling. Jadi tangan kita berasa melewati jaringan-jaringan apa saja. Nah, tapi di jaringan-jaringan yang kita lewati itu kan kita nggak bisa melihat persis apakah Pastinya yang kita apa yang lewati ditusuk ya. apa aja. Mungkin ada serabut-serabut ujung-ujung saraf kecil yang mungkin Kena sedikit juga kena itu gitu. ya. Oh, baik. Atau kemungkinan kedua yang lebih sering terjadi kalau pada saat hamil kan ada perubahan postural. Betul. Jadi kecenderungan tulang belakang itu agak lordosis lordosis ya. Agak Jadi songgeng jadinya. iya. Nah, jadi seringkali yang penyebab sakitnya itu bukan karena intervensi di Jarumnya. tulang belakang, tapi karena perubahan posisi kembali. Walaupun gitu. pasti ibu-ibu masih protes, tapi masih tepat dokter suntik. Pas banget. Karena gitu. kebetulan memang nyuntiknya di tempat itu yang biasanya gitu kan ya. Dokter Iya. Arum udah ya
Gitu ya dok ya, memang tadi saya ada rasa sakit di sana karena lordosis tadi, karena hamil yang memang besar tadi. Jadi bukan karena suntikan tadi ya, bukan dari ilaknya. Suntikan mestinya tidak. Oke. Dan kalaupun misalnya memang tadi kena saraf yang sedikit itu harusnya dia pulih sendiri kan berarti dok ya? Bisa pulih sendiri. Oh, Jadi nggak bisa 8 tahun masih kerasa sakit itu dok, nggak bisa ya dok ya? Memang Harusnya. sudah ada literaturnya juga gitu. Jadinya nyeri itu yang jangka lama terjadi itu ya bisa karena penekanan tulang belakang karena proses saat hamil, penurunan kalsium dan yang lainnya. oke. gitu. Jadi sakit di belakangnya itu nih Bu kayaknya. Tapi dia bilang sampai bekas jahitan dan Nah. linu di tulang. Kalau linu tulang belakangnya mungkin kejadian karena kehamilannya. postur tadi ya. Kalau tempat jahitan lain cerita dong Kenapa berarti. dokter Arum? Iya, dokter Arum. Kok Kalau bisa dok? tempat jahitan berarti dia sesar nih gitu Iya, ceritanya ya. karena apalagi ini udah 2 kali ya, berarti sudah 2 kali dijahit dan seperti kalau misalnya kita nih, itu kan di dalam kita nggak bisa melihat. Tapi kalau misalnya kita kesayat aja di sini, kadang-kadang suka timbul sikatrik atau jadi jaringan parut. Keloid gitu Iya. dok ya? Iya, jadi itu di dalam pun juga terjadi itu. Jadi pada saat kita ada tekanan positif dari dalam perut, kita batuk, kita bergerak, pasti akan ada jaringan sikatrik yang lebih kaku Intinya mah itu gini deh, menjadi yang nggak pernah diapa-apain yang mulus Iya. sama kita pernah buka, ya pasti Pasti ada lah beda. sisanya ya dok. Apalagi kalau dibuka berkali-kali di situ-situ lagi gitu ya dok. Jadi selama memang timbulnya pas lagi saat batuk berubah posisi, ya itu memang wajar terjadi. Itu gitu. wajar, Iya. jadi ibu nggak usah takut juga, jangan-jangan yang jahit saya salah, nggak juga bu, memang kemungkinan ada di sana. Tapi memang kadang-kadang ada juga yang nggak kerasa apa-apa gitu ya, Iya, yaitu dia beruntung betul. aja gitu sebetulnya ya, oke. Lanjut. Ada lagi Instagram lagi? Kalian tadi banyak, saya nggak boleh nanya loh tadi, banyak-banyak katanya. iya. Dari Monggo, Kak. Rusmiati nih ya, kalau ibunya memiliki riwayat penyakit jantung dan hipertensi, ingin menggunakan metode ILA, aman nggak dok? Tapi ada riwayat tuh dok. Nah, ya ini sebenarnya harus diteliti lebih jauh ya. Jadi nanti biasanya kan apabila ada penyakit jantung hipertensi, kita juga akan kolaborasi juga kan dengan dokter penyakit dalam. Penyakit Nah, dalam, karena ya itu efek dari penyuntikan itu kan akan ada penurunan tensi yang sesaat gitu, dan itu kira-kira nih Aman bisa aman tidak? Dan akan dimonitor terus kan dok selama Betul. persalinan itu. Jadi Iya. nanti ramai ya dok ya, dokter anak ada, ntar buat ngambil Iya. anaknya, dokter anestesi, dokter Adi, dokter Arum, sama dokter penyakit dalam ya. Iya. Intinya gini Ibu Rus, bisa, Bisa. tapi akan rame-rame aja nanti bisa apa lah ya. gitu. Dievaluasi dulu. Iya, aman. Oke lanjut lagi kalau ada lagi silakan. Ada Nih, lagi? sebelum di ujung-ujung acara kita boleh dong satu lagi nggak apa-apa. Yuk. Dari Ed Artawon, nah ini juga setia nih menanyakan ya, apakah ada efek samping ILA dalam proses persalinan dok? Nah ini mungkin tadi sudah sedikit banyak dibahas, tapi boleh dok diulang lagi secara singkat mungkin yang mesti kita antisipasi apa sih dok kalau kita ILA tuh? Ya, jadi untuk angka kejadian sesar, angka keselamatan janin itu antara ILA dan tanpa ILA itu sama gitu aja. kan ya. Jadi nggak Cuman masalah lah itunya sih ya. kadang-kadang karena apalagi mungkin di anak pertama belum tahu cara mengedan bagaimana, bisa terjadi pemanjangan kala 2 atau pada saat proses pembukaan lengkap mengedannya agak bingung nih bagaimana gitu kan dibandingkan dengan yang anak udah kedua ketiga. Nah, apabila indikasinya sebenarnya sama. Kalau misalnya kesulitan mengedan dan denyut jantung bayi turun, maka kita harus ada tindakan selanjutnya. Biasanya dilakukan dengan vakum atau forceps alat bantu tambahan agar supaya janinnya cepat lahir. Tapi bukan karena gitu. ilahnya kan dok kalau itu ya. Bukan, iya. Oke. Cuman Juga karena bisa ya. kadang-kadang nih yang belum pernah merasakan sensasi mengedan, bingung nih bagaimana sehingga Sebenarnya ada yang suka ngomong gini dok katanya kalau pakai ILA itu katanya nggak sepenuhnya jadi ibu karena nggak pernah ngerasain sakit. Iya. Kalau saya bilang mah nggak usah ngerasain sakit nggak apa-apa kok sakit bisa sakit yang lain tenang aja ya. Yang penting di sini adalah ternyata proses penyembuhan juga nggak ada pengaruhnya sama ILA. Yes. ILA ini adalah salah satu pilihan yang memudahkan kita supaya bisa melahirkan bahagia. Iya. Dan supaya kita sering ketemu sama dokter Ali dan dokter Arum dengan sendirinya ya pemirsa. Oke pemirsa, kita akan kembali lagi setelah ini, tetap di Halo Dokter, karena saat itu asik. Pemirsa menyenangkan sekali hari ini kita membahas mengenai ILA. Yes. Ini salah satu cara yang bisa dipilih oleh ibu hamil supaya melahirkannya bahagia. Iya. Enak kan ya, jadi bisa melahirkan, nggak mikirin sakit-sakitnya lagi, pokoknya ngeliatin bayinya yang lucu lagi aja ya di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Kita balik lagi Tapi nih, gini kan, pemirsa. biasanya kan kalau ibu itu kan kalau anaknya nakal, Mama itu dulu ngelahirin kamu sakit banget loh, udah nggak bisa berarti sekarang. Nggak bisa, Karena karena udah pakai ILA. ILA. Iya. Gitu. Tapi kalau anaknya ngerti, Iya, mana ya ngerti. kan. Tapi berarti dokter nggak pernah ngerasain yang sakit sesakit-sakitnya nggak pernah dong dok. Karena anaknya tiga-tiganya ILA tadi dok dokter Arum. anak pertama. Oh anak pertama sempet?
Anak pertama tidak tanpa Ila yang pertama. Oh yang pertama, jadi anaknya berapa sih anaknya. dok? 4 Kak. Anaknya. Tapi bagus, kalau dokter Objin anaknya 4 dia ngerasain semua kan dok, asik Jadi jadinya. nggak di endorse sama KB. Jadi Berarti dok berasa banget ya dok ya? Kan lo bisa bandingin dong berarti kan ya. Waktu yang satu, yang pertama ini nggak pakai Ila sama yang pakai Ila, itu tuh kerasa banget jadinya dok. iya, jadi yang pertama kan berarti semuanya dijalani ya. Tapi memang jadi mengetahui nih, oh begini cara pengedan, begini saatnya aku harus bagaimana Jadi tuh. pinter lah gitu maksudnya untuk Nah, mengedannya. jadi pas yang kedua, pas lagi saat emang karena itu bukan menghilangkan tapi menurunkan. Jadi pas lagi ada rasa penekanan kepala ke panggul, Nah, oh ini itulah harusnya waktunya dia aku ngeden mengedan. nih gitu. Dan caranya pun jadi udah mengetahui kan karena dulu pernah mengalami. Dan Ila ini juga yang bertanggung jawab sampai anaknya 4 pemirsa. Kalau yang udah sakit-sakit udah pasti Karena ketiganya udah deh enggak deh Jadi gitu. ketagihan punya anak ya. Karena nyaman. Jadi ada satu cara yang namanya Ila gitu Iya. ya, yang dimana nih seorang dokter anestesi, dokter Adi nih ya, yang membantu si ibu yang melahirkan supaya sakitnya itu berkurang. Jadi nggak hilang sakitnya, berkurang ada. sakitnya sampai kemudian bisa dinikmatin lah sakitnya gitu, masih bisa bearable maksudnya bisa ditahan gitu ya. Tapi tidak mempengaruhi proses kelahirannya, tidak mempengaruhi penyembuhannya. Iya. Jadi tetap aja oke-oke aja nggak masalah. Jadi intinya barangkali sekarang adalah ini pilihan menyenangkan buat ibu hamil. Dok satu lagi dok sebelum kita tutup dok satu lagi. Mahal banget nggak sih Nah, dok itu dia sebetulnya penting. dok? Supaya ibu-ibu Para suaminya mulai gemetar soalnya. waduh pilihan lagi Iya, katanya. nih, nambah lagi nih billing Kalau nih. soal itu ya mungkin tergantung dari rumah sakitnya dan iya sih. baik lagi kita tidak mengetahui berapa itu. Nah, tetap tapi ke yang pasti yang organisasi. penting yang saya harus ulang dari dokter Arum tadi adalah ini adalah cara yang paling ekonomis dibandingkan dengan cara lain, pilihan lain di Iya. mana kemudian ngilangin sakit juga atau mengurangi sakit juga. Gitu kan dokter Adi kan? Dan buat dokter Adi juga kan gampang-gampang aja kan nyuntiknya kan? Ah, Enggak, enggak yang terlalu complicated banget lah Maksudnya gitu ya. bukannya yang benar-benar susah Relatif gitu aman. enggak ya? Relatif Oke. aman. Dan juga mungkin aku mau nambahin kayak buat para suami juga ya. Aduh, karena dia tadi suami. bukan karena kan Nanggung dong suami. iya, karena begini namanya tadi kan yang namanya proses persalinan itu kan nggak mudah sebenarnya untuk seorang ibu. Jadi yang namanya bisa memberikan kenyamanan, ketenangan dan kebahagiaan. Aduh dia manis banget terus. Aduh iya nih, karena istriku nonton juga jadi aku mesti begini. Oh, iya, oke. Adalah juga seorang suami Iya. yang ikut menenangkan dan ikut menyemangati. Coba begitu. ya Ibu Dika biar tahu aja ya. Ini kode keras nambah anak Enggak, berikutnya. udah Iya, cukup, iya, cukup, iya. cukup. Oke. Ini udah kelihatan iya masuk aja. Yo, iya masuk. Jadinya jadi Uti udah ngerti kan. Oh, Besok-besok ngerti kalau banget. ngelahirin lagi Uti bisa nyanyi juga. Iya, pakai bener, Ila sambil aja. ngejangkang gitu ya. bisa Serem TikTok. amat. Sikap Oh, lilin sambil bisa. tiktokan. Bisa. Sikap lilin. Nggak keluar. Kayang, lahirnya kayang. Ya coba mana pantunnya? Oh, oke. Pergi ke Malang sama pacar. Waduh. Pulangnya beli Dia bakpia. bilangnya hamil jangan dong ya. Terus Melahirkan normal tetap lancar dengan metode Ila solusinya. tuh dia mah bener di jalan yang benar. Iya, Coba selalu Walaupun deh. agak bahaya ya kemarin sama pacar ya. Terus? Coba mana pacarnya? Oh bukan. Main layangan sambil ngemil. Gimana caranya? Oke Ya, terus. Dua ini. Makanya gimana? Pulangnya duduk di sofa. Buat bunda-bunda yang sedang hamil, coba dilihat perutnya gedean siapa. Tuh kan ngaco kan ujungnya. Dokter Alun terima kasih banyak. Terima Dok Adi, kasih banyak, Dokter Adi. Sukses buat Ilanya ya dok ya. Iya, dan juga terima kasih buat pemirsa yang udah nonton dan jangan lupa untuk terus saksikan Halo Dokter di TVRI dari hari Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai selesai dan Kalau juga kelewatan, gimana bisa caranya? banget lihat di YouTube kita di TVRI Nasional. Dilihat di situ semua, tinggal diklik nonton semuanya. Sampai ketemu lagi di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Dadah.